Selamat bertemu kembali dengan saya di channel YouTube saya. Kali ini saya akan membahas soal yang berkaitan dengan materi bunyi, yaitu menentukan laju pengamat agar tidak terjadi layangan. Baik, untuk soalnya, dua buah sumber bunyi S1 dan S2 dengan frekuensi berturut-turut F1 sama dengan 320 Hz dan F2 324 Hz. Terpisah pada jarak tertentu. Seorang pengamat berjalan lurus dari S2 ke S1. Jadi kalau digambarkan itu, misalkan ini adalah sumber ke-1 ya. Sumber suara ke-1. Ini adalah sumber suara yang ke-2. Nah, pengamat ya, itu berjalan dari S2 ke S1. Berarti dari sini ya, S2 menuju ke S1. Jika laju perambatan bunyi di udara 332 meter per sekon, laju pengamat supaya tidak mendengar layangan adalah, nah, ketika pengamat ini bergerak, maka nanti frekuensi yang diterima oleh pengamat, frekuensi bunyi yang diterima oleh pengamat itu akan berbeda dengan frekuensi yang diterima yang dipancarkan oleh sumber bunyi. Jadi ini pada prinsipnya adalah menggunakan hukum atau menggunakan efek Doppler ya. Ini adalah peristiwa efek Doppler. Nah, agar tidak terjadi layangan, jadi layangan itu terjadi jika ada dua sumber bunyi yang mempunyai frekuensi yang berbeda. Nah, agar tidak terjadi layangan, artinya frekuensi yang diterima oleh pengamat dari sumber bunyi ke-1 dan frekuensi yang diterima oleh pengamat dari sumber bunyi kedua itu harus sama. Jadi artinya gini, F yang diterima pengamat untuk sumber bunyi ke-1 itu harus sama dengan F untuk pengamat untuk sumber bunyi yang kedua. Jadi frekuensi yang diterima itu harus sama. Jadi agar tidak terjadi layangan. Ini adalah syarat agar tidak terjadi layangan. Jadi layangan itu terjadi jika dua sumber bunyi frekuensinya berbeda. Ya. Nah, karena F yang diterima oleh atau frekuensi bunyi yang diterima oleh pengamat dari sumber bunyi ke-1 dan kedua itu harus sama, sedangkan ini adalah menggunakan efek Doppler, berarti nanti gini ya, pada efek Doppler itu kan berlaku bahwa frekuensi yang diterima oleh pendengar itu sama dengan V plus minus VP per V plus minus VS dikalikan dengan FS. Ini adalah persamaan efek Doppler. Nah, dimana nanti untuk FS-nya ya, FS1-nya adalah 320 Hz ya satuannya. Kemudian Fs yang keduanya adalah 324. Nah, kita tinggal masukkan sini. Ya, kita tinggal masukkan di sini. Ini untuk sumber bunyinya dianggap, jadi untuk sumber bunyinya dianggap diam ya. Ini diam dua-duanya. Ini diam, ini juga diam. Yang bergerak adalah pengamatnya. Artinya apa? Nanti VS2-nya sama dengan 0, kemudian VS1-nya sama dengan 0. Sehingga nanti kalau kita masukkan ke sini, ke persamaan ini, berarti nanti gini ya, FP1 sama dengan FP2. Nah, FP-nya sendiri kan ini. Nah, kita masukkan nih, V ditambah plus minus ya, VP1 per V. Nah, karena ininya sumber bunyi ke-1-nya 0, berarti kita dibagi aja dengan V ya. Kita bagi aja dengan V. Kemudian dikali dengan Fs1 sama dengan
V plus minus VP 2 per V dikali dengan Fs ke 2. Nah, kita masukkan nilainya. V-nya tadi kelajuannya adalah 332 ya. Jadi V-nya kecepatan lambat bunyi di udaranya adalah 332 meter per sekon. Kita masukkan ke persamaan efek Doppler. Kita masukkan di sini, berarti 332. Nah, pengamat ya, karena dia lajunya itu dari sumber bunyi kedua ke sumber bunyi ke satu, artinya dia mendekati sumber bunyi ke satu. Berarti nanti di sini nilainya adalah plus. Jadi kalau pengamatnya bergerak mendekati sumber bunyi, berarti nanti ininya plus. Plusnya plus berapa? Nah, kita nggak tahu. VP gitu aja ya. Per V-nya adalah 332. Nanti, oh ya, Fs-nya, Fs1-nya tadi 320 ya. 320. Oh ini udah ada ya. Ini berarti dikali 320 dulu ya. Sama dengan V-nya 332. Nah, karena tadi ini menjauhi sumber bunyi, pengamatnya menjauhi sumber bunyi, berarti nanti VP-nya adalah min VP per 332 dikali dengan Fs-nya, Fx frekuensi sumber bunyi yang keduanya itu tadi 324 ya. Berarti ini dikali dengan 324. Nah, yang ini tetap ya. 332 plus VP. Nah, ini kalau dibagi bagi 4 bisa ya. 8 32 83 ya. 83. Ini bagi 4 itu 80. Oh, ini coret aja nih dengan yang ini. Nah, karena kan sama ya. Nah, kemudian yang ini dengan yang ini aja. Nah, ini tadi bagi 4, ini bagi 4 juga ya. Nanti 81. Nah, kita kalikan silang. Kita kalikan aja nih. Ini kali ini. Nah, nanti jadinya gini kan. Saya tuliskan lagi aja. Min VP dikali 81. Nah, kita kalikan satu-satu. 332 kali 80. Hasilnya adalah, nah saya tulis gini aja, 332 kali 80 ditambah dengan 80 VP sama dengan ini 332 dikali dengan 81 dikurang 81 VP. Ini saya pindahin ke sana ya. Jadinya 81 VP plus 80 VP sama dengan yang ini. Nah, yang tidak berubah ini ya. Ini tetap, berarti ini yang berubahnya. Nah, seperti ini ya. Nah, kita lihat ini ada VP, ada VP. Berarti nanti gini, VP kurung buka 81 tambah 80. Berarti nanti 161 VP sama dengan ini bisa satu segini ya, 332 dikali 81 min 80. Berarti nanti hasilnya adalah 332. Nah, ketemu. Nah, ini kita bagi nih. VP sama dengan 332 per 161. Ya, hasilnya sama dengan 2 ya, bisa ya. Ya, bisa. Hasilnya adalah 2 meter per sekon.
Baik, demikian pembahasan soal dari saya yang berkaitan dengan materi efek Doppler dan juga materi tentang layangan ya. Ini jadi satu ya materinya. Semoga apa yang sudah saya jelaskan di pembahasan soal kali ini bisa kalian pahami. Jika masih ada yang belum paham atau belum mengerti, silahkan diputar ulang videonya. Kemudian kalian tuliskan di kolom komentar di bagian mana dari penjelasan saya yang belum kalian pahami. Baik, saya akhiri. Sampai ketemu lagi di pembahasan soal yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.